Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir, maka berilah peringatan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah olehmu risalah, bacakanlah kepada umat apa yang Allah wahyukan kepada dirimu. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin. Fama anta, maka tidaklah engkau atau bukanlah engkau wahai Muhammad SAW bi ni'mati rabbika, dengan sebab kenikmatan dari Tuhanmu, bikahinin, adalah menjadi seorang kahin, yaitu dukun, wala majnun, dan tidak pula engkau adalah seorang yang kesurupan jin atau orang gila. Betapa Nabi kita Muhammad SAW, dikala beliau menyampaikan risalah kepada umat, mendapatkan tantangan, rintangan, dan bahkan permusuhan dari orang-orang kafir. Mereka, orang-orang kafir itu, pernah bermusyawarah di Darun Najwa. Kemudian mereka memutuskan untuk bagaimana cara menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut. Di antaranya, mereka ingin supaya yakni umat jangan sampai tertarik atau menerima ucapannya atau ajarannya, maka mereka sepakat untuk memberikan julukan-julukan atau memframing bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang dukun yang tentu kerjasama dengan bangsa jin. Dan kita tahu ya, dukun tentu konotasinya amat sangat jelek. Itu bahkan berada di dalam kesesatan, bekerja sama dengan bangsa jin yang senantiasa ingin menyesatkan umat manusia. Begitu juga mereka menuduh pula dengan tuduhan yang begitu kejiknya, dengan menuduh beliau SAW manusia yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tuduhan bahwa beliau itu adalah orang gila atau orang yang kesurupan bangsa jin, yang pasti omongannya ngacau atau ngawur, tidak bisa dipercaya. Itulah trik yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, bahkan sampai di zaman kita sekarang ini pun demikian. Mereka memframing Islam itu dengan framing yang sangat jelek, sangat jahat, sangat kotor, sangat tidak tidak ada istilahnya kebaikannya, dengan harapan supaya umat ini menjauh dari Islam dan tidak memeluk Islam.
Am yaquluna syairun. Am yaqulun. Atau juga mereka mengatakan syair. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah tukang syair. Penyair. Yang mana penyair itu bebas mengarang-arang untuk apa yang ia ucapkan dengan khayalannya. Maka ini pun tuduhan yang sama-sama keji. Padahal bukanlah beliau penyair, bukan pula orang gila, bukan pula dukun. Allah membantah tuduhan mereka, bahkan menyatakan dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, wahai Muhammad SAW, engkau bukanlah dukun, bukanlah orang gila, dan bukan pula sebagai penyair. Natarabbasu bihi raibal manun, kata mereka. Yang kami natarabbas artinya menunggu-nunggu, menanti-nanti datang saatnya, bihi terhadap dia Muhammad SAW itu raibal manun. Raibal manun di sini ahli tafsir mengatakan yaitu maknanya adalah al-maut, kematian. Jadi mereka berusaha, berupaya, bahkan mendambakan dan menanti-nanti agar Nabi Muhammad SAW itu cepat mati, sehingga mereka tidak lagi terusik, tidak lagi merasa terusik oleh dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka happy-happy atau bersenang ria andai kata Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, didatangi oleh kematian, yaitu raibal manun. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad SAW tentu kepada mereka, tarabbasu, silakan kalian menunggu-nunggu, mengharap-harap, menanti-nanti apa yang kalian inginkan kedatangannya kepada diri Nabi Muhammad SAW. Fa inni, maka sesungguhnya aku pun, kata Nabi SAW, ma'akum, bersama kalian, minal mutarabbisin, ya, dari orang-orang yang juga turut menunggu-nunggu kedatangannya. Siapa di antara kita yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa pula di antara kita yang akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Tunggu pula. Silakan tunggu oleh kalian, aku pun ikut menunggunya. Dan ini tentunya merupakan tantangan, ya, bagi mereka musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Nabi tidak takut, tidak gentar, diteror, diancam, apapun ancamannya. Sallallahu alaihi wasallam. Am ta'muruhum, ataukah menyuruh mereka, mendorong mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang amat sangat keji tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW itu. Am ta'muruhum, ataukah menyuruh mereka, yaitu ahlamuhum, ya, impian-impian mereka atau pikiran-pikiran yang hampa dari mereka, ya, menyuruh, mendorong mereka untuk melakukan bihadza terhadap hal-hal yang seperti itu, kejinya, jahatnya kepada Rasulullah SAW. Amhum, ataukah mereka itu, kata Allah, qaumun taghun, kaum yang taghun. Taghun artinya sewenang-wenang, melampaui batas, kaum yang keterlaluan. Am yaquluna,
Ataukah yaqulun, mereka mengatakan pula, taqawwalahu, bahwa engkau wahai Muhammad SAW membikin kebohongan, kedustaan, ngarang-ngarang Al-Quran sendiri, bukan firman Allah, tapi kamu mengarang-arangnya, membikin kebohongan atas nama ini adalah firman Allah, padahal bukan, kata mereka. Tuduhan mereka seperti itu. Jadi menganggap bahwa Quran ini adalah bikinan, rekayasa, dan kebohongan yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan firman-Nya. Itu anggapan mereka orang kafir. Tuduhan mereka yang sangat keji kepada beliau SAW, padahal mereka itu tahu, faham betul bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi sungguh keterlaluan, walau demikian mereka tetap saja menuduhnya seperti itu. Bala yu'minun, bahkan sebetulnya kata Allah mereka itu tidaklah beriman. Ya, hakikatnya mereka tidak mau beriman. Tidak mau percaya, mengimani Al-Quran, mengimani Rasulullah SAW, dan memang mereka memilih kekafiran dan kesesatan, memilih azab daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sengaja untuk seperti itu mereka bertindak dan bersikap. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau tentunya menyampaikan tantangan kepada mereka. Walyatu, maka hendaklah mereka silakan mendatangkan, membikin bihadisin, dengan suatu perkataan ataupun kalimat-kalimat dan ungkapan yakni yang mithlihi, yang semisal Al-Quran, yang seperti Al-Quran. Jangankan Al-Quran sepenuhnya, gak usah. Silakan bikin 10 ayat atau bahkan 1 surat saja yang pendek sekalipun. Silakan datangkan para malaikat, bangsa jin, manusia sedunia untuk musyawarah, berembuk, bersatu padu, membikin dan mengarang atau menulis yang seperti Al-Quran. Silakan, kata Allah. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattaqun nar. Maka jika kalian tidak mampu melakukannya dan tidak mungkin kalian akan mampu selama-lamanya kapanpun untuk mendatangkan atau membuat yang semisal Al-Quran itu, maka hati-hatilah kalian. Takutlah kepada neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Yang disediakan, disiapkan untuk orang-orang kafir. Hati-hatilah kalian. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa orang yang tidak mengimani Al-Quran. Silakan, tantangan ini masih terbuka sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Silakan, kalau memang manusia tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, bahwa itu adalah firman Allah, datangnya dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, ya, maka silakan bikin, tandingi Al-Quran itu, bikin yang semisal dengannya, atau jangankan banyak-banyak, 1 surat saja yang pendek tidak mengapa, silakan. Pasti mereka tidak akan mungkin bisa membikinnya, mendatangkannya. Dan kita
yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap para makhluknya, maka hati-hatilah, api neraka sudah menunggu di akhirat kelak. In kanu shadiqin, jikalau memang mereka itu adalah orang-orang yang benar dalam pengakuannya ataupun tuduhannya. Silakan buktikan, kata Allah. Dan tantangan ini masih berlaku sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Niscaya mereka siapapun tidak akan bisa atau mampu membuat seperti Al-Quran, bahkan hanya walau satu surat yang pendek sekalipun. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah betul-betul firman Allah, betul-betul mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang harus kita imani, harus kita semangat membacanya dan mendadaburi isi kandungannya, serta mengkaji dan memahami apa yang ada di dalamnya, dan pula kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.